kemungkinan seseorang sholat, ada 3 yang kemungkinan dia akan tinggalkan dalam sholatnya. Yang pertama, fardun, yang fardu atau rukun, wa sunnatun, sunnah ab'ad, wa hayatun, dan sunnah hayat. Kemungkinan seseorang dalam sholat bisa meninggalkan yang wajib atau rukun, bisa meninggalkan yang sunnah, bisa meninggalkan yang hayat, sunnah hayat. Maksud meninggalkan di sini baik sengaja maupun tidak sengaja gitu loh. Nah, kita akan lihat hukumnya. Fal fardu, maka bermula meninggalkan yang fardu, la yanubu anhu, tidaklah mengganti darinya sujudus sahwi, sujud sahwi. Kalau meninggalkan yang wajib dalam sholat, tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. La yanubu anhu, tidaklah menggantikan daripada fardu itu sujudus sahwi, sujud sahwi. Bal in dzakarahu, bal akan tetapi in dzakarahu, jikalau dia mengingatnya, wazamanu qaribun, dan waktunya masih dekat, ata bihi, maka harus ia melakukan terhadap fardu tersebut. Kalau yang ditinggalkan rukun di dalam sholat, kalau zamannya masih dekat, ya, artinya masih dalam kondisi sholat, maka ia harus mengulangi kembali. Contoh, ada orang yang lupa ruku langsung sujud. Misalkan, lakum dinukum waliyadin, Allah, langsung sujud. Yang terjadi kan? Karena saking mungkin luar biasa, ya, kondisinya terburu-buru, lupa ruku, langsung sujud. Nah, kalau lagi sujud dia ingat, ya Allah, lupa belum ruku, langsung kembali ke posisinya, berdiri dulu, langsung ruku. Dari sujud langsung ruku. Allahu Akbar, langsung ruku. Kembali posisi semula. Iya. Kalau masih dalam sholat. Ya. Jadi ganti cepat perbuatan yang ditinggalkan, ruku. Sami. Ruku ya, ruku. Allahumma hamidah. Allahu Akbar. Sujud yang tadi nggak dihitung. Paham maksudnya? Nah, jadi kalau yang ditinggal ruku, dari sujud dia langsung bangkit ke ruku, sudah ruku, i'tidal, sama hamidah, sujud lagi. Sujud yang tadi itu nggak dihitung. Kalau masih dalam sholat. Wabana alaihi, dan menetapkan dengan yakin alaihi, atas itu fardu, wasajada lisahwi, lalu sujud sahwi lah. Tetap sujud sahwi. Ya, tetap sujud sahwi walaupun sudah diganti tadi. Sudah diganti dengan perbuatan yang langsung dia ganti dalam sholat, tetap sujud sahwi. Dalilnya lihat sini. Rawal Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala shalla bina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam adh-dhuhra awil asra. Salat bersama kami baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur atau asar. Ini pengakuan sahabat Abu Hurairah. Jadi saat itu para sahabat, diantaranya adalah Abu Hurairah, sedang salat zuhur atau asar. Nah, berarti ini kemungkinan zuhur atau asar waktu itu. Fasallama, maka beliau mengucapkan salam. Faqala lahu dzul yadain, maka berkatalah kepada Nabi, faqala, maka berkatalah lahu pada Nabi, dzul yadain, ada sahabat namanya Dzul Yadain. Nama sahabat yaitu Dzul Yadain. Dzul Yadain. As-salatu ya Rasulullah, ana qasta. As-salah, salat ini ya Rasulullah, ana qasta. Apakah Anda meringkasnya? Karena cuman 2. Salat zuhur atau asar, rakaat kedua yang harusnya tasyahud awal, beliau langsung salam. Ini saat dimana beliau lupa dan menjadi hukum ilmu buat kita semua. Ya, sahabat Dzul Yadain langsung beliau bertanya, ya as-salah, salat ini ya Rasulullah, ana qasta, apakah Anda meringkasnya dari 4 jadi 2? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabih. Beliau bertanya kepada para sahabatnya, ahaqqun ma yaqul? Ahaqqun ma yaqul? Apa benar yang dia ucapkan? Ahaqqun ma yaqul? Apa benar yang dia ucapkan? Tanya Rasul kepada yang lainnya. Qalu, maka para sahabat menjawab, termasuk Abu Hurairah dalamnya,
Na'am. Iya ya Rasulullah. Cuman 2 tadi kita johornya. Johor cuman 2. Sedangkan tidak dalam kondisi safar waktu itu. Kondisinya hadir, mukim, tidak safar. Maka para sahabat yang lain mengatakan, "Na'am, iya, cuman 2 ya Rasulullah." Fa shalla rak'ataini ukhrayain summa sajada sajdatain. Fa shalla, maka beliau salat rak'ataini 2 rakaat lagi, ukhrayain yang lainnya. 2 rakaat yang lainnya, maksudnya yang tinggalkannya. Berarti enggak mesti diulang. Enggak mesti diulang. Langsung tambah 2 aja. Tidak perlu mengulang 4 rakaat. Iya. Kenapa? Karena jarak antara selesainya salat ya dengan klarifikasi sahabat itu dekat. Beres salat, sahabat Zulyadain langsung berkata, mungkin Nabi sudah dalam hadis ini, ya ini kan hadisnya hadis apa ini? Bukhari ya. Cukup panjang juga. Karena beres salat Nabi sempat bersandar dulu ke batang korma. Beres sholat, Nabi bersandar ke batang korma. Para sahabat yang lain sungkan bertanya kepada Nabi, sebagian langsung keluar. Ya. Nah yang nanya ini Zulyadain. Nabi sudah bersandar di batang kormanya. Batang korma yang biasa beliau gunakan untuk bersandar itu. Di samping mimbarnya ada batang korma. Itu batang korma yang satu-satunya di surga itu. Pohon korma yang satu-satunya di surga dia itu. Batang korma yang Nabi sudah bersandar padanya. Itu. As-salah ya Rasulullah, anak qasta. Zulyadain yang nanya. Gitu. Nanya Rasul, bener akun mayakun. Bener yang dia kata? Na'am ya Rasulullah. Langsung Rasul berdiri lagi, Allahu Akbar. Tambah 2 rakaat. Jadi yang 2 tadi tetap dihitung. Padahal udah selesai salatnya kan? Iya. Nah, karena jaraknya nggak lama, ya. Berapa sih patokan jarak secara urfiah? Nah, ini ulama beda-beda pendapat. Karena patokannya urf, kebiasaan. Tetapi ada yang membatasi, yaitu selama melakukan 2 rakaat sholat. Waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan 2 rakaat sholat, itulah batas antara sholat yang salah tadi itu boleh ditambah langsung dengan kekurangannya. Nah, toleransinya itu batas masa tenggangnya itu. Masa tenggangnya adalah waktu yang dibutuhkan untuk 2 rakaat sholat. Ya kalau setengah jam udah ngopi, udah makan siang, pulang lagi. Tadi cuma 2, yang bener ente. Iya. Udah makan siang, udah ngopi, ya ulang lagi. Nah baru bilang ente. Ya kirain Ustaz, tahu lah kalau gimana. Misalnya gitu. Ayo ulang bareng-bareng, harus ngulang itu wajib. Tapi karena tadi fasolnya jarak antara selesai sholat, masa tenggangnya dengan pernyataannya Zulyadain ini sahabat deket itu, jadi Nabi langsung menambah 2 saja. Masya Allah. Nah gitu. Jadi kalaupun sudah selesai sholat, asalkan fasalnya masa tenggangnya tidak terlalu lama, boleh langsung diganti apa yang kurangnya aja. Tidak mesti dari awal. Tapi kalau ingatnya di dalam sholat belum selesai, di dalam sholat masih ingat gitu, kayak saya contohkan tadi, orang yang tidak ruku ya, maka dia ganti langsung dengan rukunya di dalam sholat begitu. Summa sajada sajadatain, tuh beliau sholat 2 rakaat lagi, summa sajada sajadatain, kemudian beliau sujud sebanyak 2 sujud. Sujud apa itu? Sujud sahwi. Jadi walaupun ditambah dengan 2 rakaat lagi, di penghujungnya beliau tambahkan sujud sahwi. Jadi walaupun sudah diganti rukunnya, tetap akhiri dengan sujud sahwi. Jelas ini kira-kira ya. Nah gitu. Jadi kalaupun kita ada kesalahan meninggalkan yang fardu, kalau waktunya dekat, ganti dalam sholat. Kalau di luar sholat, ya tetap diganti, asalkan fasolnya, masa tenggangnya tidak terlalu lama. Gitu. Wasajada lisahwi, dan sujud sahwi. Lanjut. Wasunnatu, nah itu yang fardu. Sekarang yang sunnah. Wasunnatu, sunnah di sini maksudnya sunnah ab'ad. Sunnah di sini maknanya sunnah ab'ad. Wasunnatu, dan meninggalkan sunnah ab'ad. La ya'udu ilaiha ba'da talabbusi bil fardhi. Catat baik-baik. La ya'udu ilaiha, tidak boleh kembali kepada sunnah ab'ad ba'da talabbusi, setelah terlanjur melakukan. Talabbus, terlanjur melakukan. Ba'da talabbusi, setelah terlanjur melakukan bil fardhi, terhadap fardu yang lainnya.
Lakinnahu, akan tetapi ia yasjudu lisahwi, sujud sahwi. Anha antarkiha, dari meninggalkan sunnah abad. Anha, dari meninggalkan sunnah abad. Lakinnahu, akan tetapi si musalli ini yasjudu, dia sujud lisahwi, untuk sujud sahwi. Anha, karena meninggalkan sunnah abad. Perhatikan baik-baik. Kalau yang ditinggal adalah sunnah abad, beda dengan fardu ya. Kalau fardu langsung diganti, ya. Karena tidak cukup hanya dengan sujud sahwi. Tapi kalau sunnah abad, la ya'udu ilaiha ba'da talabbus. Enggak boleh balik lagi kalau sudah terlanjur melakukan fardu yang lain. Contoh, ya. Contoh misalkan ada imam yang kelupaan tasyahud awal. Lupa tasyahud awal. Dia terlanjur berdiri, tegak menghadap kiblat. Nah, enggak boleh duduk lagi. Karena sudah berdiri. Sunnah abad ya. Dia terlanjur berdiri. Maka ketika dia sudah berdiri, walaupun belum baca Al-Fatihah, kalau sudah berdiri tegak, nggak boleh duduk lagi. Karena berdiri itu rukun salat. Sudah masuk kepada rukun. Kecuali belum tegak berdiri. Baru mau berdiri, setengah berdiri, ingat tasyahud awal, baik lagi, boleh. Kenapa? Baru setengah, belum tegak berdiri. Kalau sudah tegak berdiri, ingat, nggak boleh balik lagi. Kalau baru setengah badan, ingat, duduk aja lagi. Jelasin ya. Nah, nanti kalau kondisinya begitu, ganti dengan sujud sahwi di akhir. Termasuk kasus saya sering sampaikan, kalau ada khatib, ada imam Idul Fitri atau Idul Adha yang lupa takbir. Takbir 7 dan 5 itu. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Dia lupa takbir. Ada yang rajin lagi makmum, subhanallah. Kaget dia kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal sudah bismillah dia. Maka ini batal salatnya. Batal. Karena sudah masuk rukun. Iya. Kayak ini tadi Fatihah takbiratul ihram. Fatihah iftitah. Maksudnya gimana? Dia baca Fatihah nih rakaat pertama. Terus dia lupa, dia belum baca iftitah, diulang lagi baca iftitah. Enggak boleh. Iftitah mah jangankan Fatihah. Keduluin sama ta'awuz aja udah hilang sunahnya. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Belum iftitah. Nah, sudah. Nggak bisa. Hanya dengan ta'awuz saja kesunahannya hilang tuh iftitah. Apalagi sudah masuk Fatihah. Kalau sudah masuk Fatihah terlanjur, dia ulang ke iftitah, batal. Nggak boleh. Talabbus soalnya sudah talabbus. Jangankan Fatihah bismillah, baru ta'awuz saja, ini kesunahan iftitah batal. Apa batal? Hilang. Gugur dikarenakan apa? Terlanjur membaca ta'awuz. Apalagi sudah masuk bismillah, sudah masuk rukun, maka tidak boleh baca ke iftitah. Begitu. Ustaz, kita udah baca iftitah, terus kita baca surat. Fatihahnya kayak udah baca apa belum baca gitu. Setelah kita baca surat itu, surat pendek, kita baca Fatihah lagi, itu gimana Ustaz? Iya. Kalau ragu dalam sholat, sudah atau belum terutama Fatihah ya. Iya. Kalau orang yang ragu dalam membaca Fatihah sudah atau belum, maka dia harus baca lagi. Berarti belum. Iya. Lagi baca surat. Tadi Fatihah belum ya? Belum. Langsung baca Fatihah. Berhenti di situ langsung. Langsung berhenti, langsung Fatihah. Kenapa? Karena ragu dalam membaca Al-Fatihah harus diulang Fatihah. Karena rukun. Iya. Karena rukun. Nanti dibahas ini. Karena rukun. Jadi ambil yang belumnya saja. Gitu. Jelasin ya. Lakinnahu yasjudu lisahwi anha. Lihat caranya. Rawa al-Bukhari wa Muslimun an Abdullah ibni Buhainah. Dari sahabat Abdullah ibnu Buhainah radhiyallahu anhu qol sallalana, salat bersama kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini, 2 rakaat min ba'dis sholawati, dari sebagian salat. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat qama minisnataini minadh-dhuhri. Riwayat lain mengatakan beliau berdiri dari 2 rakaat salat zuhur. Berarti apa maksudnya?
beliau tidak membaca tasyahud awal. Qoma minisnataini minadz-dzuhri. Beliau berdiri setelah 2 rakaat pada sholat zuhur. Harusnya tasyahud awal, tapi beliau malah berdiri. Ini Rasulullah ya? Iya. Ingat ya. Lupanya Rasulullah ini bukan kekurangan. Justru jadi anugerah buat kita. Bayangin kalau Rasulullah nggak pernah lupa. Kita tuang lupa. Dan tidak pernah ada hukum Rasul lupa dalam sholat. Bagaimana kita memecahkan masalah? Karena Rasul tidak pernah lupa dalam sholat. Sempurna. Alhamdulillah. Justru lupanya beliau jadi anugerah buat kita. Bersyukur kita beliau lupa. Kalau tidak lupa, bingung kita memecahkan masalahnya. Karena nggak ada kaidahnya, nggak ada contohannya Nabi lupa. Paham nih ya? Ya awas, lupanya Nabi ini bukan suatu cacat, tapi anugerah buat umatnya. Anugerah besar buat kita semua. Kenapa? Hadirlah hukum untuk kita karena lupanya beliau. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina. Summa qama falam yajlis. Kemudian beliau berdiri tapi tidak duduk. Summa qama. Kemudian beliau berdiri falam yajlis dan tidak berduduk. Dia tidak duduk. Faqaman nasu ma'ahu. Faqaman nasu, maka berdirilah orang-orang ma'ahu bersama Nabi. Artinya ngikutin semuanya. Faqaman nasu, maka berdirilah orang-orang ma'ahu bersama Nabi. Falamma qada salatahu, maka tatkala Nabi menyelesaikan salatnya. Falamma maka tatkala qada Rasul menyelesaikan salatnya, wa nadharna taslimahu, dan kami menantikan taslimahu, salam beliau. Karena kan udah selesai nih. Fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabri, wa fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Biasa salam kan? Ini enggak salam. Ngapain Nabi? Kabbara qabla taslim. Beliau takbir sebelum salam. Lihat ini. Kabbara qabla taslim. Beliau takbir sebelum salam. Fasajada sajdataini. Lalu beliau sujud 2 kali sujud. Fasajada, maka beliau sujud sajdatain, 2 kali sujud. Wa huwa jalisun, dan kondisi beliau sedang duduk. Wa huwa, sedangkan Nabi, jalisun, sedang duduk. Summa sallama, kemudian mengucap salam. Lihat, Nabi melupakan tasyahud awal. Beliau berdiri dan tidak duduk, melanjutkan salatnya. Tetapi ketika para sahabat menantikan salamnya Rasul, tiba-tiba beliau malah takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 2 kali sujud. Setelah 2 kali sujud, beliau salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud apa itu? Sujud sahwi, saudara. Jadi kalau ketinggalan sunnah ab'ad, ganti dengan sujud sahwi. Ini menunjukkan bahwasanya tasyahud awal itu sunnah, bukan rukun, karena Nabi tidak mengulangnya. Satu. Yang kedua, ketika ada kesalahan meninggalkan sunnah ab'ad, maka menggantinya dengan 2 kali sujud sahwi. Jadi sebelum salam, dan ingat posisi duduknya tawarruk apa iftirash. Orang yang hendak sujud sahwi duduknya iftirash apa tawarruk. Udah kita bahas ini, ingat gak? Ada 4 yang mengharuskan seseorang duduk iftirash. 1, duduk istirahat. 2, duduk tasyahud awal. 3, makmum yang masbuk hendak menambah rakaat. Yang keempat, orang yang hendak sujud sahwi, duduknya iftirash. Jadi jangan duduk tawarruk. Kenapa? Karena mau sujud sahwi. Pas bangun kedua baru nggak boleh ada ya? Pas bangun kedua iftirash lagi. Kan 2 kali sujud. Jadi jangan tawarruk. Kenapa mau sujud lagi? Tawarruk itu duduk penutup, nggak ada gerakan lagi, baru tawarruk. Tapi kalau mau sujud sahwi itu gerak lagi dong. Nah, karena gerak lagi iftirash. Fil alamin innaka hamidum majid. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yasfu. Subhana man la yanamu wa la yasfu. Subhana man la yanamu wa la yasfu. 3 kali. Allahu akbar. Duduk di atas sujud.
dan nggak usah baca apa-apa. Sebentar aja duduk, nggak usah baca apa-apa. Takbir lagi, Allahu Akbar. Baca lagi subhana man la yanam wala yashu, subhana man la yanam wala yashu 3 kali. Allahu Akbar, langsung tawarruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah baca apa lagi. Nggak usah tahiyat lagi. Kan udah tadi. Iya. Dah, itu praktek.